Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Colab ya, dimana Google Colab ini bisa digunakan untuk pemrograman Python khususnya ya. Jadi selain menggunakan PyCharm atau Visual Studio Code, teman-teman juga bisa menggunakan Google Colab secara online. Oke, langsung aja. Untuk masuk ke Google Colab, kita cukup ketik aja Colab ya di Google. Ini harus terkoneksi ya. Nah, untuk domainnya itu colab.research.google.com ya. Kita klik Google Colab. Oke. Oke, ini adalah halaman awal Google Colab ya. Ya, welcome page-nya seperti ini. Ya, Colab itu kolaboratori ya. Jadi kita akan menggunakan servernya Google untuk mengakses Python ya. Jadi kita bisa mengakses Python yang sudah terinstall di servernya Google. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi di laptop kita. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Ya, ini halaman awalnya seperti ini. Ya, di sini ada menu ya. Lalu di sebelah ini ada sidebarnya, itu ada semacam snippet ya, atau contoh-contoh yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Nah, sebaiknya untuk kita membuat atau kita mau mengakses Google Colab ini ya, kita login dulu ya ke Google-nya. Oke. Kita login dulu. Silahkan login menggunakan akun Google masing-masing. Oke, ini adalah tampilan awal setelah kita login ya. Di sini semacam file manager, kita bisa mengakses contoh, kita bisa mengakses Google Drive, GitHub, atau kita bisa mengupload sebuah file ya. Nah, di sini kita langsung diberi ini namanya tampilan selamat datang ya. Lalu kita bisa juga membuat notebook baru ya, seperti ini. Kita klik aja notebook baru. Oke, ini adalah tampilan dari text editornya, dimana tadi ketika kita buat notebook baru itu langsung tersimpan di Drive, Google Drive ya. Lalu di sini untitled 0, dan ini adalah ekstensi dari Google Colab itu IPYNB ya. Kita bisa ganti, kita beri nama di sini ya, misalkan latihan 1. Udah, dia akan langsung auto save. Lihat di sini, menyimpan ya. Oke, nah di sini ada beberapa menu seperti file ya. Kita juga bisa download filenya itu ekstensi .pyynb atau .py Python ya. Lalu di sini bisa sisipkan, yaitu sel kode, sel teks, dan sel header. Lalu runtime di sini. Nah, runtime ini adalah
karena kan biasanya Colab ini dipakai untuk machine learning dan membutuhkan hardware yang bagus ya. Kita bisa pakai hardware yang GPU atau TPU atau non itu nanti ya akan diotomatiskan oleh Google. Kita bisa ubah, misalkan kita ke GPU seperti ini ya, simpan ya, itu untuk mengubah runtime. Oke, kita juga bisa berbagi nih akses kepada siapa yang mau mengakses text editor ini ya. Nah, lalu di mana kita mengetikkan kode programnya ya, di sini ya. Di sini kita langsung mengetikkan kode programnya. Lalu untuk play atau runningnya kita jalankan double play ini atau control plus enter. Oke, kemarin kita sudah belajar di Visual Studio Code dan PyCharm ya tentang materi dasar pemrograman pertemuan 2 ya. Apakah di Google Colab ini juga berjalan ya? Kita akan coba ya. Kita akan bikin script sederhana. Oke, sebelum masuk ke scriptnya, bahwa saya jelasin dulu sedikit ya, bahwa di Google Colab ini dia basicnya adalah Linux ya, atau Unix. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Linux, di Google Colab ini juga bisa diterapin ya, seperti kita mau mengakses folder, melihat folder dan sebagainya. Oke, ini untuk membuat bagian ya. Oke, kita akan coba ya, kita sedikit uji coba kita sedang ada di posisi mana. Ini adalah kode Linux ya. Nah, perlu diperhatikan ya, tentunya internet teman-teman harus stabil ya. Nah, seperti ini adalah contoh dari kode Linux, dimana ini pwd ini adalah untuk mengakses direktori mana yang sedang kita akses. Kita ada sedang di direktori konten ya. Ini sedikit contohnya aja. Oke, saya hapus dulu ya. Lalu saya new kode ini. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya, dimana kemarin kita sudah belajar tentang menuliskan kode program. Contohnya seperti print. Apa yang akan kita print? Misalkan hello world, seperti ini ya. Kita langsung jalankan. Nah, seperti ini hasilnya, hello world ya, sama ya. Oke, teman-teman bisa membuat sebuah script itu per tampilan ataupun satu sel ini bisa diisi banyak ya. Misalkan seperti ini, kita bikin statement misalkan A sama dengan 1 ya, lalu print A, kita jalankan hello world 1 ya, seperti itu. Lalu di Colab ini juga ada menu bantuan ya, dimana kita bisa, nah seperti ini nih, ketika kita membuat function print itu dia akan muncul tampilan seperti ini, print value ya. Ini adalah keterangannya, jadi di dalam function itu biasanya dikasih keterangan ya. Oke, jadi pada dasarnya Google Colab ini sama seperti Visual Studio Code ataupun Python, PyCharm ya. Oke, kita akan lihat codingan yang kita kemarin buat. Nah, ini kita kemarin bikin codingan seperti ini ya, statement ya. Langsung kita akan coba di Python, di Google Colab. Kita kopas aja ya, langsung kita jalankan di sini seperti ini. Lalu kita running, kita ke bawah.
Oke, ini masih running ya. Nah ini ya, hello world 1 lulus, nilai bagus ya. Ini dari hasil yang kemarin ya, dari if else. Berlaku juga di sini indentasi, dimana indentasinya hampir sama ya. Intinya Python itu menganut konsep indentasi, dimana indentasi if itu harus sama antara indentasi yang pertama dengan indentasi yang kedua. Lalu kita coba masukkan nama ya, Jamaluddin, enter. Nah ini ya, masukkan name 1 2, enter. Nah ini langsung kecetak nama Anda Jamaluddin, NIM Anda sekian ya. Jadi tampilannya sama seperti yang di PyCharm atau Visual Studio Code. Jadi ibaratnya ini terminalnya seperti itu. Jadi teman-teman yang tidak support menggunakan PyCharm ataupun Visual Studio Code, atau Python-nya tidak terinstall di laptop ya, karena mungkin laptopnya terkendala, silahkan pakai Colab. Jadi kita tidak perlu install, kita sudah pakai hardware-nya milik Google, kita langsung connect servernya seperti itu ya. Itu sedikit perbandingan ya, artinya saya memberikan gambaran, memberikan solusi bagi teman-teman yang tidak support Python di laptop, tidak support PyCharm atau tidak support Visual Studio Code, bisa gunakan fitur Colab ya, fitur dari miliknya Google ya. Ya banyak sekali developer yang menggunakan Google Colab ini untuk kebutuhan seperti machine learning ya, penelitian dan sebagainya ya. Dasarnya dari belajar Python seperti ini. Nanti ke depan teman-teman semakin jago di Python, maka akan terbuka peluang lebar untuk menguasai pemrograman machine learning ya. Jadi mengolah data yang jumlahnya banyak atau big data menjadi solusi-solusi atau menemukan hasil prediksi, itu bisa menggunakan Python. Oke, itu ya. Jadi ini pengantar saja. Nah, next saya akan membuat video-video, akan saya gabungkan. Jadi akan saya gunakan juga PyCharm, akan saya gunakan juga Visual Studio Code, dan menggunakan juga Colab. Jadi teman-teman tidak usah bingung, Pak saya pakai Colab aja, ya silahkan. Pak saya pakai PyCharm saja, ya nggak apa-apa. Atau saya pakai Visual Studio Code Pak, nggak apa-apa ya, silahkan. Oke, jadi setelah ini, setelah membuat script seperti ini, bisa langsung di save. Ini auto save ya, auto save. Cuman kalau kita mau download filenya bisa nih, download.py. Nah seperti ini, latihan1.py ya. Nah ini bisa dijalankan di Visual Studio Code atau di PyCharm seperti itu. Jadi pada dasarnya sama. Nah di Google Colab ini juga ada 3 jenis cell ya. Cell itu ya ini ya, cell itu ini. Cell itu tempat untuk menuliskan kode program ya. Nah cell itu sendiri dibagi menjadi beberapa sel kode, sel tag, dan sel header. Nah kita akan contohkan misalkan sel header. Nah sel header itu seperti ini. Misalkan kita ketik latihan dasar Python ya. Oke, sudah seperti ini. Nah ini header, mungkin kita bisa drag and drop ya. Nah seperti ini, jadi memberikan header atau judul ya. Lalu tadi teks ya, sisipkan teks, bisa yang cell tag atau yang di sini cell teks, sama teks. Teks ini tidak akan terbaca ya, teks ini ya semacam komentar. Kalau di dalam sel kode, komentar kan harus dimatikan ya, menggunakan pagar atau menggunakan ketik 3 kali seperti ini. Tapi di Python sudah ada namanya cell tag sendiri, jadi kita bisa membuat komentar atau membuat
penjelasan supaya orang lain paham, atau mengingatkan kita sebagai programmernya bahwa itu untuk apa gitu ya. Ya. Misalkan contoh if dan input pada method ya, seperti ini. Jadi ini adalah header, ini adalah teksnya ya. Jadi bisa teman-teman kalau belajar bisa teorinya ditulis di sini, lalu dibuat codingannya seperti ini. Oke, itu ya. Jadi silahkan teman-teman coba ya. Dan ini langsung auto save ya, nanti save-nya di drive ya. Terima kasih sudah melihat video saya ya. Kalau ada yang salah atau tidak paham, silahkan bisa komentar di video saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.